Yang hadir kembali untuk Anda selama 1 jam ke depan. Kami akan menemani istirahat siang Anda dengan beragam informasi yang aktual dan akurat. Bersama saya Robert Haryanto, kita awali Metro Siang dengan rangkaian berita utama kami. Hari ini merupakan batas akhir pengajuan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Tim pengusung Prabowo Hatta rencananya akan mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan berbagai gugatan terkait kecurangan Pilpres 2014. Melalui tim relawan Jokowi Center, Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mulai menjaring calon menteri dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui situs media sosial. Pasca sidak Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, aktivitas di Balai Ujikir Kedaung Jakarta Barat dihentikan. Selain menutup Balai Ujikir di Kedaung, Ahok juga akan memberhentikan para pegawai yang terlibat. Menjadi orang nomor 1. Gender tidak lagi menjadi halangan bagi kepala daerah di Indonesia. Terbukti di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, seorang perempuan berusia 37 tahun resmi menjadi kepala daerah. Saat harga tiket bus dan juga pesawat melonjak tinggi, program mudik gratis menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk pulang ke kampung halaman mereka. Pesawat maskapai Al Jazair yang membawa 116 penumpang diinformasikan hilang 50 menit setelah lepas landas dalam penerbangan dari Burkina Faso ke Al Jazair pada hari Kamis waktu setempat akibat cuaca yang buruk. Tim pengusung Prabowo Hatta rencananya akan mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan berbagai gugatan terkait kecurangan Pilpres 2014. Kita bergabung bersama rekan kami Anita Rusian langsung dari Gedung MK Jakarta. Anita, apakah tim pengusung Prabowo Hatta sudah hadir di sana untuk mengajukan gugatan? Dan apa saja materi gugatan yang akan disampaikan? Robert, hingga saat ini tim Prabowo Hatta belum tiba di Mahkamah Konstitusi dan kami mendapatkan kabar dari tim pemenangan Prabowo Hatta jika mereka akan bertolak dari partai DPP, Partai Gerindra pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan akan tiba di Mahkamah Konstitusi ini pada pukul 16 atau 17.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga mendapatkan informasi jika tim pengusung Prabowo Hatta ini nantinya akan membawa barang bukti kecurangan penyelenggaraan Pilpres sebanyak 10 truk. Kemudian jika kita mengulas pada pidato Prabowo pada tanggal 22 Juli, tepatnya hari Selasa lalu, yang menuding jika KPU tidak adil dalam melakukan proses pemilu presiden. Dan berbagai tudingan pun disampaikan Prabowo Subianto, diantaranya banyak aturan yang dibuat KPU justru dilanggar sendiri. Kemudian Prabowo juga menyampaikan jika rekomendasi Bawaslu banyak diabaikan oleh KPU. Selain itu, banyak temuan tindak pidana pemilu yang dilakukan penyelenggara dan pihak asing. KPU juga dianggap selalu mengalihkan masalah ke MK. Seolah-olah setiap keberatan harus diselesaikan di MK. Padahal menurut Prabowo, sumber masalahnya itu berada di KPU. Ia pun menuding telah terjadi kecurangan masif dan sistematis untuk mempengaruhi hasil Pilpres. Robert, kemudian terkait dengan gugatan Pilpres ini, MK akan memberikan batas waktu kepada para capres atau cawapres yang ingin mengajukan gugatannya ini 3 kali 24 jam setelah KPU menetapkan hasil rekapitulasi nasional atau tepatnya pada malam ini paling telat pukul 21:04 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Anita Rusian atas informasi Anda dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Hatta Rajasa hingga saat ini masih bungkam terkait dengan pengumuman rekapitulasi suara dari KPU. Meski hadir di DPP PKS kemarin sore mendampingi Prabowo Subianto, tapi Hatta masih menolak untuk bicara. Rekan kami, Aisyah Miadinar dan juga juru kamera Sinta Novita berusaha untuk mewawancarai Hatta di kediamannya, namun juga ditolak. Berikut informasi untuk Anda.
3 hari pasca pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden tanggal 22 Juli lalu yang dilakukan oleh KPU, hingga saat ini Hatta Rajasa masih belum juga memberikan komentar terkait dengan ketidakhadirannya di rumah Polonia pada saat pengumuman tersebut. Dan saat ini kawasan Fatmawati, tempat kediaman Hatta Rajasa berada, ini pun masih tampak sepi dan tidak tampak adanya jajaran mobil-mobil tamu di kediaman Hatta Rajasa ini. Dan tidak tampak pula aparat keamanan khusus yang terlihat berjaga di kediaman Hatta Rajasa. Meski demikian, kemarin sore Hatta dilaporkan sempat datang ke kantor DPP PKS bersama dengan Prabowo Subianto. Namun pada saat itu Hatta Rajasa juga tidak banyak berkomentar kepada media dan tampak menjauhkan diri dari media di DPP PKS di Jalan TB Simatupang itu. Dan pihak Hatta Rajasa juga sempat berencana untuk menggelar konferensi pers di kantor DPP PAN terkait dengan ketidakhadirannya di rumah Polonia tanggal 22 Juli lalu itu. Namun konferensi pers tersebut pun dibatalkan dan hingga saat ini masih belum jelas apakah Hatta Rajasa akan benar-benar memberikan keterangan atau tidak kepada media. Dan hari ini rencananya pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa akan melayangkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi atas hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU. Namun pada saat Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pemilihan presiden, pada saat itu Hatta Rajasa tidak tampak mendampingi Prabowo Subianto. Nah, hari ini rencananya gugatan akan dilayangkan sekitar pukul 5 sore dan mari kita lihat apakah Hatta Rajasa kali ini akan mendampingi Prabowo Subianto atau tidak. Dari Jakarta, Aisyah Miadinar, Sinta Novita, Metro TV. Ada terobosan yang baru di Indonesia. Melalui tim relawan Jokowi Center, Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mulai menjaring calon menteri dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Caranya adalah dengan menyusun 34 pos kementerian dalam kabinet alternatif usulan rakyat dan mencantumkan 3 kandidat menteri bagi setiap pos kementerian. Susunan ini bisa diakses oleh masyarakat melalui situs media sosial. Di tengah pembicaraan mengenai kabinet pemerintahan Presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo Yusuf Kala, muncul polling menteri bernama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat yang diunggah relawan Jokowi Center pada situs media sosial Facebook. Tercatat ada 34 jabatan menteri, di mana tiap pos kementerian masing-masing disodorkan 3 usulan nama untuk dipilih para netizen. Di antaranya, Dahlan Iskan untuk Menteri Koordinator Ekonomi, Profesor Fisika Yohanes Surya untuk Menteri Riset dan Teknologi, serta nama Henry Saparini untuk Menteri BUMN. Pengamat ekonomi Afiliani mengungkapkan, kuesioner ini merupakan langkah baik karena mengikutsertakan aspirasi rakyat dalam pembentukan kabinet. Jadi menurut saya itu hanya sebagai masukan, tapi nggak bisa apa maunya rakyat dipaksa gitu. Karena begitu maunya rakyat kan semaunya mereka yang tidak ada trust dengan presiden kan. Nah itu bisa gagal justru gitu loh. Nah makanya menurut saya presiden itu harus punya kriteria. Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sofyan Wanandi mengaku siap untuk memberikan catatan bagi pemerintahan mendatang bila memang diperlukan. Saya pikir kita akan pasti terbuka kalau diminta mengenai pendapat-pendapat siapa yang terbaik duduk di kabinet itu. Tapi saya pikir yang paling penting adalah profesional, mereka bisa bekerja, juga ada pengalaman di bidangnya juga, sehingga betul-betul kita nggak bisa ada waktu lagi untuk tidak menunggu-menunggu lagi. Jadi sini langsung bekerja. 34 nama pos kementerian tersebut sesuai dengan maksimum jumlah kementerian yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, pakar politik Indria Samego menilai langkah Jokowi JK melibatkan publik dalam penyusunan kabinet menunjukkan bahwa Jokowi JK tidak bisa disetir dalam menjalankan jabatannya. Sehingga usai dilantik pada 20 Oktober mendatang, Jokowi JK diharapkan segera mengumumkan kabinetnya. Karakter kepemimpinan yang dekat dengan rakyat itu. Nah, salah satunya adalah tawaran dari masyarakat yang ingin memberikan masukan. Sesuatu yang wajar saja karena memang masyarakat sekarang itu memiliki informasi yang juga sangat akurat
dan bahkan bisa jauh lebih baik dibandingkan para elit yang seringkali lebih banyak dipengaruhi oleh orang dekatnya gitu. Nah, ini penyakit lama ya, kalau elit hanya percaya pada orang dekatnya, pasti ada bias-bias kepentingan yang sangat-sangat subjektif. Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang mengusulkan namanya masuk dalam daftar calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat dalam Kabinet Joko Widodo dan Yusuf Kala. Menurut Abraham, hal ini merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap KPK, bukan terhadap dirinya secara personal. Nama Abraham Samad memang cukup fenomenal sejak dirinya dilantik menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Pria asal Bugis Makassar ini membuat banyak gebrakan dalam memberantas kasus-kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara. Atas prestasinya itulah, maka tak heran jika namanya masuk dalam daftar calon menteri di Kabinet Kepemimpinan Jokowi Yusuf Kala. Usai membagikan takjil kepada para pengguna jalan yang melintas di depan kantor KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, Samad mengatakan dirinya berterima kasih atas usulan yang berasal dari rakyat itu. Pernyataan masih menunggu itu dalam artian bahwa itu penolakan halus atau menunggu kepastian dari kabinet yang akan menyantumkan Anda? Atau gimana Pak Ketua? Bukan menunggu, tapi yang jelas segala sesuatunya itu harus saya bicarakan dengan pimpinan lain, bersama pegawai yang lain. Apakah pegawai mengikhlaskan? Lebih jauh, Abraham menjelaskan bahwa hal itu memiliki arti jika rakyat memberikan apresiasi terhadap kinerja KPK selama ini dan bukan pada dirinya secara personal. Meski demikian, terkait kesediaannya untuk bergabung dalam Kabinet Jokowi JK, Abraham menegaskan dirinya masih ingin berkonsentrasi dalam pemberantasan korupsi, sebab menurutnya masih banyak kasus berat yang akan dihadapi KPK ke depan. Dalam daftar Kabinet Alternatif Usulan Rakyat, terdapat 3 nama yang dicalonkan menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri, yakni nama Abraham Samad, Agustin Terasnarang, dan Profesor Pratikno yang merupakan Rektor Universitas Gadjah Mada. Dari Jakarta, Mario Pasaribu, Metro TV. Metro Siang akan segera kembali dengan pantauan langsung dari beberapa daerah dengan kemacetan panjang yang terjadi di sana. Apakah ada skenario untuk mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif? Baik Robert, 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri memang antrian kendaraan sudah terlihat begitu keluar dari gerbang tol Cikampek Cikopo hingga ke jalur Pantura, ruas Cikalong, Kabupaten Karawang. Kemacetan ini terjadi dikarenakan memang ada penyempitan lajur di wilayah Simpang Jomin dari 4 lajur menjadi 1 lajur saja. Walaupun demikian, pihak kepolisian memang telah mempersiapkan berbagai skenario untuk mengurai kemacetan ini. Namun hasil pantauan kami di sini sejak pagi, pihak kepolisian belum mengalihkan arus lalu lintas yang mengarah ke jalur Pantura ke jalur tengah. Hal ini dikarenakan arus lalu lintas setelah jalur Pantura ruas Cikalong terpantau ramai lancar. Sementara di jalur tengah dan jalur selatan arus lalu lintas sudah begitu padat sehingga kendaraan-kendaraan yang mengarah ke jalur Pantura belum dialihkan ke jalur tengah. Selain itu, inilah liputan udara reporter Mila Amelia yang memantau langsung dari udara wilayah Jalan Raya Cikopo dan juga jalur Pantai Utara. Di sini terlihat memang antrian kendaraan begitu padat keluar dari gerbang tol Cikampek Cikopo yang menuju ke Pantura, melewati Simpang Mutiara dan juga Simpang Jomin. Dan sejak pagi tadi memang pihak kepolisian belum mengalihkan arus lalu lintas kendaraan yang menuju ke Pantura ke jalur tengah dengan alasan setelah ruas Pantura wilayah Cikalong, arus lalu lintas masih lancar sehingga belum dialihkan ke jalur tengah. Sementara itu di arah sebaliknya di jalur tengah, arus lalu lintas dari gerbang tol Cikampek Cikopo yang menuju ke jalur tengah melewati pertigaan Sadang terpantau ramai karena memang pagi tadi pihak kepolisian sempat mengalihkan arus lalu lintas dari yang mengarah ke jalur Pantura ke jalur tengah. Begitu juga arus lalu lintas yang keluar dari gerbang tol Sadang menuju ke perapatan Sadang untuk masuk
ke wilayah Purwakarta. Di perapatan Cimaung juga terjadi penyempitan arus dari 2 lajur menjadi 1 lajur saja, yaitu di perapatan Cimaung dari arah Sadang yang menuju ke Subang. Dan kepadatan ini dikarenakan pagi tadi sempat ada pengalihan arus ke jalur tengah. Kepadatan juga terlihat dari pintu tol Sadang hingga ke perapatan Sadang di pertigaan Cimaung, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sementara sekian laporan saya dari Cikampek, Robert. Baik, terima kasih Dede Salampesi atas informasi Anda dari kawasan Cikampek. Sekarang kita beralih ke kawasan Purwakarta, meskipun jalur selepas tol Cikampek diarahkan menuju Sadang, Purwakarta untuk menghindari kepadatan kendaraan ke arah Pantura melalui Cikampek, ternyata kemacetan justru melanda kawasan Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Kita bergabung bersama rekan kami Marvin Sulistyo langsung dari Sadang, Jawa Barat. Marvin. Kami akan coba untuk menghubungi rekan kami, Marvin Sulistyo, yang saat ini berada memantau arus mudik lebaran. Salah satu informasi kami dapatkan dari kepolisian setempat terkait dengan arus lalu lintas yang memang cukup padat di sini adalah karena adanya kepadatan begitu keluar dari tol dari arah Cikopo begitu, dan semestinya dari jalur tersebut bisa melalui arah kiri begitu persimpangan dan lebih dekat menuju ke arah Pantura, namun jalan tersebut dialihkan menuju ke arah Purwakarta yang nantinya akan diarahkan menuju ke simpang di bagian simpang 5 dan nanti akan menuju ke daerah jalur Pantura begitu. Dan selain itu juga untuk informasi yang dapat kami sampaikan juga di sini, untuk setelah keluar dari tol Cikopo tersebut memang arah lalu lintasnya tidak seramai. Namun begitu sampai di kawasan Sadang ini, karena memang jalannya yang cukup kecil sehingga membuat kendaraan pun juga sangat terbatas yang bisa melewati daerah ini. Seperti halnya yang disampaikan oleh kepolisian setempat mengatakan bahwa semestinya untuk jalur di kawasan Sadang ini hanya bisa dilalui oleh 2 kendaraan saja. Namun di sini dimaksimalkan bahkan tidak hanya kendaraan beroda 4 seperti mobil dan juga angkutan lain yang berukuran kecil yang bisa melewati daerah ini, namun juga seperti bus, truk dan juga tronton juga diberlakukan juga melalui jalur ini sehingga untuk area ini memang dilaporkan akan menjalar ke sejumlah tempat, terutama di bagian simpang Sadang yang nantinya akan menuju ke arah Pantura juga dilaporkan akan sangat macet dan juga berimbas ke sejumlah jalur lainnya. Sehingga untuk terjadi kepadatan di depan, polisi akan mengubah beberapa jalur seperti akan membuat pengalihan tujuan keluar dari pintu tol keluar Sadang yang nantinya menjadi tol Jatiluhur. Dan selain itu juga menurut informasi yang kami dapatkan dari NTMC Polri, untuk imbas dari kemacetan ini sendiri juga tidak hanya berdampak pada di jalur Pantura saja, namun juga berdampak sampai ke daerah Subang yang nantinya merayap sampai ke Kecamatan Patok Besi. Dan selain itu juga kami dapat memberikan informasi juga jika di daerah Sadang ini memang semestinya untuk kawasan ini hanya bisa dilalui oleh 2 kendaraan. Namun saat ini Anda bisa melihat pemirsa, ada seperti truk dan juga bus yang tengah melewati kawasan ini. Dan meskipun di depan, daerah depan sudah mulai diberlakukan untuk area sistem tutup jalan yang diberlakukan untuk area dari menuju Jakarta dan area menuju ke arah Subang begitu. Namun untuk beberapa kendaraan di sini masih saja untuk melewati kawasan ini sehingga membuat Sadang ini menjadi semakin sempit untuk dilewati para pemudik. Dan sebenarnya demikian kita kembalikan dulu ke studio Robert. Tadi kami masih akan terus mengupdate mengenai keadaan situasi jalanan menuju ke arah Pantura. Baik, terima kasih Marvin Sulistyo atas informasi Anda dari kawasan Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas. Ketika harga tiket bus dan juga pesawat melonjak tinggi, program mudik gratis menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk pulang ke kampung halaman mereka. Rindu akan keluarga dan juga makanan khas daerah tidak menghentikan langkah mereka menempuh perjalanan berjam-jam ke tanah kelahirannya untuk berlebaran. Pulang kampung. Pulang kampung kemana? Pak, ke Magelang, Pak. Ke Magelang. Ini udah berapa lama nggak pulang kampung? Udah 2 tahun, Pak. 3 kali ini, Mas. Udah 3 kali lebaran? Iya. 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang kampung? Iya, pulang. Bang Toyib nih kali ya? Kenapa milih ikut mudik gratis, Mas? Meringankan beban. Meringankan beban. Emang mahal banget tiket ya? Mahal sekarang. Biasanya pakai motor. Itu kasihan anaknya.
Kenapa nggak di Jakarta aja lebaran, kan juga ada teman-teman Jakarta nih? Kalau di Jakarta kan ke mall, main ke mall. Kalau di sana kan kampung kan ke sawah gitu kan. Makanan paling favorit di Wonosobo apa? Tempe kemul. Oh, makan mendoan. Ingko babat ya. Di Jakarta susah emangnya? Ya, tapi beda mendoannya asli kampung. Apa sih yang paling dikangenin di Solo? Keluarga orang tua. Kakak saya. Ya terutama istri kan. Istri masih di Jogja. Siapa yang paling dikangenin, Pak? Anak dong, anaknya di rumah. Oh, anak di rumah? Oh, masih. Kenapa nggak dibawa di sini aja, Pak? Di Jogja. Enggak, sekolahnya di kampung. Pas ketemu Mbah nanti apa yang akan dilakukan, Mas? Ya, sungkem kan biasanya kan tradisi lebarannya begitu, sungkem. Sungkem ya. Bawa THR nggak buat orang tua? Bawa sedikit lah. Kalau orang tua nonton sekarang apa yang ingin disampaikan? Untuk orang tua semoga ya yang lagi sakit ya cepat sembuh aja. Mudah-mudahan kita cepat nanti nyampe di kampung deh, Mas. Dek, ini Bapak mau pulang ini, tungguin besok nyampe rumah ya. Pulang kampung. Ya, itulah antusiasme masyarakat yang berlebaran tahun ini. Kami akan segera kembali dengan informasi tempat yang juga diserbu saat lebaran adalah Pegadaian. Setelah lepas landas dalam penerbangan dari Burkina Faso ke Aljazair pada Kamis pagi waktu setempat. Dan ini diperkirakan karena cuaca yang buruk. Pesawat dengan nomor penerbangan AH5017 hilang ketika sedang dalam perjalanan dari ibu kota Burkina Faso menuju ibu kota Aljazair. Pesawat tersebut hilang setelah kurang dari 1 jam mendarat di ibu kota Burkina Faso. Pesawat jenis MD-83 milik Swift Air merupakan perusahaan swasta Spanyol. Menurut pemerintah Burkina Faso, sebelum menghilang, pilot sempat mengirimkan pesan ke kontrol udara Niger untuk mengubah rute karena hujan deras di wilayah tersebut. Pihak berwenang Prancis juga mengatakan pesawat Aljazair menghilang dari radar saat sedang terjadi badai dan menara pengawas kehilangan kontak dengan pesawat tersebut. Lebih dari 50 penumpang merupakan warga Prancis, 27 warga Burkina Faso, dan penumpang dari belasan negara lainnya. Kita beralih ke tragedi pesawat Malaysia Airlines MH17. Sejumlah warga Belanda mengungkapkan rasa bela sungkawa saat kedatangan sebagian korban tewas dalam penerbangan MH17. Ratusan karangan bunga diletakkan di depan pangkalan udara Eindhoven sebagai rasa simpati terhadap para korban. Upacara menghentikan cipta dilakukan selama 1 menit saat pesawat yang mengangkut 40 jenazah korban MH17 mendarat di Lanut Eindhoven. Di sepanjang jalan menuju sebuah barak militer di Hilversum, warga sekitar berbaris turut bersimpati terhadap para korban. Di Hilversum, ke-40 jenazah selanjutnya akan diidentifikasi untuk memastikan para korban. Proses identifikasi korban melibatkan sekitar 200 tenaga ahli, termasuk 80 ahli forensik dari berbagai negara. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui juru bicara Michael Tene menyatakan pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memulangkan jenazah warga negara korban MH17 dan pemerintah juga telah mengirimkan tim dari Polri untuk bekerjasama dalam identifikasi para jenazah. Sebelum kita bisa memulangkan kan harus diidentifikasi dulu ya mana jenazah yang memang warga Indonesia yang menjadi korban. Jadi ini yang tahap yang sedang berlanjut, ini yang sekarang menjadi perhatian kita. Tentunya sementara itu juga persiapan juga dilakukan untuk mempersiapkan pemulangan dari jenazah tersebut. Sebelum kami akhiri Metro Siang, akan kami berikan informasi utama kami.